ada seorang ulama yang dia rela untuk dikenal tidak diijabah doa untuk dirinya, tapi dikenal diijabah doa untuk orang lain. Ini ulama yang menyebarkan kasih sayang. Ulama saking kasih sayangnya, biar saya yang sakit tapi masyarakat sehat. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Biar masyarakat kenyang, saya yang lapar. Ada seorang ulama, Pak, dia punya penyakit kulit dan itu tidak sembuh-sembuh. Tapi jika beliau mendoakan orang lain itu doanya cepat disembuhkan Allah, mustajabah doanya. Orang sakit perut misalnya, minta air, dibacakan itu air dengan doa, lalu diminumkan, sembuh. Ada pedagang usahanya ingin maju misalnya, lalu ditiupkan itu bacaan pada air, disiramkan, jadi maju, dan itu sudah terkenal. Sementara beliau sendiri badannya sakit, nggak sembuh-sembuh, sakitnya itu gatal. Lalu murid-muridnya bertanya, ya Syekh, kenapa Syekh tidak berdoa untuk diri Syekh supaya penyakitnya diangkat oleh Allah? Orang lain saja didoakan oleh Syekh sembuh, kenapa Syekh tidak meminta supaya penyakit itu diangkat? Apa jawaban beliau? Tahukah kamu, di dalam kesabaran itu ada ilmu yang tidak saya dapatkan dari kitab. Di dalam kesabaran, di dalam menerima apapun musibah, penyakit, cobaan, bala dan segalanya, di sana ada pintu untuk memahami keagungan Allah. Dan hampir setiap malam, di saat saya bisa sabar menerima cobaan ini, hampir setiap malam saya berdialog dengan orang-orang solih, ruhaniyah orang-orang solih, dan itu tidak saya dapatkan di saat saya sehat. Maka di balik musibah, cobaan, fitnah buat orang-orang tertentu, itu akan memetik hikmah, akan memetik ilmu, dan di situ ada kenikmatan. Dan saya yakin teman-teman semua sudah merasakan itu. Ayo kita tingkatkan menjadi orang yang sabar, karena pada kesabaran itu ada ilmu yang sangat besar dan sangat membantu kita untuk mendekatkan diri ke Allah. Orang yang sabar inilah wabasyiris sabirin, akan diberikan kabar gembira oleh Allah jika kita muridin inginnya usul ke Allah. Pak, insya Allah dengan sabar ini semoga kita cepat usul ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah satu kenyataan daripada perjalanan alim ulama. Yang kemudian hadirin, ulama-ulama di dalam menyampaikan ilmu itu ada manis tasrofa, ada manwasola, ada manakola. Ada orang yang menyampaikan ilmu thariqah atau makom-makom di dalam perjalanan thariqah. Ada manis tasrofa, dia menyampaikan ilmu itu hampir sampai, tetapi belum sampai. Dia belum menduduki makom tadi. Kalau zuhud, dia belum menduduki makom zuhud, tapi dia sudah merasakan manisnya zuhud. Dia belum sampai kepada makom yakin, tapi dia sudah menceritakan yakin. Ini manis tasrofa. Cirinya orang ini, jika dia menyampaikan satu tentang makom yakin, ada kebahagiaan di saat menyampaikannya. Yang kedua, ada manwasolat. Ada orang yang menyampaikan yakin itu memang dia sudah sampai
sudah menduduki makom yakin, dan cara dia menyampaikannya dengan lembut dan tenang, kamal ada, sebagaimana dia biasa menyampaikan ilmu-ilmu yang lain. Dan yang ketiga, ada manakola. Ada orang yang menyampaikan satu makom atau ilmu-ilmu dari thariqah ini atau tasawuf ini yang disebut dengan falsafah, dengan tasawuf falsafi, menyampaikan makom-makom tadi, manakola dia ambil dari buku-buku dan kitab-kitab, dan dia sendiri belum mengamalkan. Ini perbedaannya cukup jelas sekali. Buat yang manakola, yang dia mudarosah kitab, mutolaah kitab, cirinya di saat ditanyakan hal-hal detil dia tidak bisa menjawabnya. Kenapa tidak bisa menjawabnya? Karena dia belum merasakan tentang makom tadi. Bagaikan orang yang tahu Mekah dari buku. Dia tahu posisi Hajar Aswad di mana, kemudian Hijir Ismail di mana, mulai tawaf di mana, tapi belum pernah ke Mekah. Berbeda dengan orang yang sudah berada di Mekah, lalu dia menggali ilmu banyak di sana dan disampaikan kepada orang lain. Maka di saat dia menyampaikannya, kita dengar, terasa nikmat di telinga kita. Lalu kita terbuka untuk memahami Mekah. Begitu juga jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat orang-orang yang belum menjalani thariqah, lalu dia menjelaskan tentang thariqah, maka thariqah yang iktibarnya begitu jelas, faqad khafiya, menjadi samar. Karena semua dalam perjalanan thariqah kulluha bil isyarah. Thariqah itu ilmu kami, kata Imam Junaid al-Baghdadi, bil isyarah. Kalau isyarah itu sudah diiktibarkan, jadi khafiyah, jadi sama. Untuk memahami thariqah, untuk memahami jalan makom-makom, maka kita harus mengambil dari orang-orang yang sudah duduk di sana. Itu yang disebut dengan mursyid. Maka tidak mungkin, Pak, kita bisa usul ibu dengan membaca Ihya Ulumuddin, dengan membaca kitab misalnya Al-Hikam, tanpa adanya bimbingan guru. Itu tidak mungkin. Saking pentingnya seorang mursyid, Nabi Yuna Muhammad SAW pun dibimbing untuk Isra wal Mi'raj dengan malaikat. Apalagi kita mau jalan sendirian yang tidak bisa. Para sahabat juga begitu, dididik oleh Rasulullah. Para tabi'in dididik oleh para sahabat sampai tabi'in. Maka kita sudah berada dalam jalan yang benar, lembaran yang tepat, tinggal kita istiqomah di dalam menjalankan thariqah ini. Fa insyaallah hadirin rahimakumullah, dengan thariqah ini kita akan memiliki akhlak yang baik dan sabar. Kenapa? Karena akhlak ini amat penting sekali. Bagaimana akhlak kita di dalam beribadah? Anta mudallah ka'annaka tarah fa in lam takun. Orang thariqah enggak meneruskan hadis itu. Ubudullah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah. Orang thariqah malu meneruskan hadis itu. Sembahlah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Ini adab, ini akhlak di dalam beribadah. Seakan-akan kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarah, kalau kamu tidak bisa melihat Allah di dalam ibadahmu atau di saat kamu berzikir, orang thariqah bahasa kata diem. Dia malu meneruskan hadis itu. Itu al-isyarah dari Rasulullah SAW. Orang thariqah itu yang dikejar ingin memandang Allah melalui mata hatinya, melalui sirnya, karena sir tempat musyahadah yang sering diterangkan dalam ajaran thariqah dan ajaran mulia. Maka kalau kita menyebut Allah lalu tidak bisa memandang Allah, karena di dalam hati kita ada cinta siwa Allah,
ada cinta selain Allah. Kalau betul hati kita tidak ada dunia, bukan nggak boleh punya dunia hadirin. Sebab punya dunia kalau kita bersyukur itu lebih baik ketimbang kita tidak punya tapi nggak sabar. Tidak apa-apa kita berada di dalam mobil mewah tapi hati kita nggak pernah lupa kepada Allah ketimbang berada di mobil butut hati kita syirik dengan orang lain. Betul. Orang Torikoh sekalipun rumahnya mewah, mobilnya mewah, tetap itu mobil dan rumah tidak akan pernah ada di hati, karena hatinya sudah diajarkan hati hanya untuk makrifat kepada. Awas jangan juga tertipu. Misalnya ada mursyid, rumahnya bagus, mobilnya bagus, oh cinta dunia, jangan disamakan semua orang begitu. Contohnya Ibnu Athaillah Sekandari, tatkala beliau dialog dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu nggak suka dengan Torikoh karena penampilan orang Torikoh yang tidak rapi. Pada masa itu mungkin Torikoh yang seperti apa. Kemudian kata Ibnu Athaillah Sekandari, apakah kamu tidak melihat penampilan aku? Rapihan mana penampilanku dengan kamu? Orang Torikoh bukan tidak boleh dunia, tidak boleh mencintai dunia. Di hati kita hanya ada Allah, dunia cuma kita letakkan di tangan, bahkan letakkan di bawah kaki, bahkan Sayyidina Ali majifah. Sehingga kalau kita sudah masuk Torikoh, inilah yang dimaksud Abuya, seorang pejabat masuk Torikoh, pejabatnya milik Allah dan dia semakin dekat dengan Allah. Seorang kaya, tatkala semakin bertambah hartanya, semakin dekat dengan Allah dan semakin banyak malunya dengan Allah. Dengan Torikoh, orang kaya akhlaknya jadi bagus, seorang pejabat jadi bagus, apalagi buat orang-orang yang memiliki ilmu agama. Tadi sudah diterangkan, sekalipun orang itu jago baca kitab dan segalanya, untuk mengenal Allah bukan pandai baca kitab. Karena itu manakola. Kalau manakola ditanya tentang masalah-masalah detail perjalanan menuju Allah, wasakata, dia nggak bisa menjawab apa-apa. Dan rancuh di saat dia tidak bisa menjawab, lalu ada ta'assub, kesombongan bahwa saya yang pandai. Orang Torikoh bisa menyelesaikan masalah-masalah kecil dalam perjalanan Torikoh. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menerangkan, fasallim li ahlillahi fi kulli muskili ladaihim wadihun bil adillati. Kalau kamu tidak mengerti dan paham tentang masalah-masalah yang muskil, jangan kamu salahkan orang-orang yang alim, tapi tanyakanlah dalilnya kepada mereka. Wadihun bil adillati, masalah yang sulit buat mereka itu menjadi mudah dan jelas. Jadi kadang-kadang kita tidak mau bertanya tentang masalah-masalah pelik dalam perjalanan Torikoh. Tanyakan dengan mereka, dengarkan dan dengarkan dengan mata hati, maka kita akan merasakan betapa benar apa yang telah disampaikan oleh guru-guru Torikoh kita. Siapa yang lebih pandai daripada Imam Ibnu Athaillah pada masa itu? Ibnu Athaillah Sekandari, beliau kemudian berguru kepada Abu Abbas Al-Mursi, padahal beliau qadhi dari mazhab Maliki. Dia berkata, apa yang disampaikan oleh Abu Abbas Al-Mursi, saya tidak menemukan istilah itu dan banyak yang tidak saya paham. Saya yakin ilmu itu didapat bukan dari tukilan kita, langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Abu Abbas Al-Mursi siap menjadi guru untuk Ibnu Athaillah As-Sekandari. Ulama-ulama dulu seperti itu, hadirin rahimakumullah. Bahkan kalau kita ingin mulia, dekati orang-orang mulia. Bapak Ibu tahu seorang ulama besar yang bernama Taqiyuddin Subki. Taqiyuddin Subki, seorang qadhi, punya anak yang bernama Tajuddin Subki. Tajuddin Subki pengarang Jam'ul Jawami. Di dalam mengarang kitab Jam'ul Jawami, beliau mutolak kitab Mi'ata Musannaf, 100 karangan ulama usul dikarang. Bahkan ada kitab yang sangat fenomenal sekali, yaitu karangan Imam Ibnul Hajib yang bernama Mukhtasar, disarahan kitab Ibnul Hajib Al-Mukhtasar jadi Sarah Al-Mukhtasar. Tahukah kita kenapa Imam Tajuddin menjadi ulama besar seperti itu? Karena ayahandanya Taqiyuddin Subki, jangankan dengan ulama yang masih hidup, ulama yang sudah wafat saja beliau amat menghargai.
tatkala Imam Taqiyuddin Subki mendatangi tempat baca hadisnya Imam Nawawi, Zakaria Al-Ansari, dia datangi, lalu tempat mutolaahnya itu dia berkata begini, wa fi daril hadisi latifu ma'na ala bastillah ashu wa awi asa anni amusu biharri wajhi qadaman makanan qadaman massahun Nawawi. Beliau datang ke tempat mutolaahnya Imam Nawawi, lalu dia berkata, di tempat inilah seorang ahli hadis menulis hadis, saya akan letakkan wajah saya pada karpet merah ini, karpet Asrofiyah, karena memang pada saat itu rajanya Asrofiyah. Lalu beliau letakkan wajahnya di atas karpet dengan harapan mudah-mudahan wajah yang saya tempelkan pada karpet ini bertepatan dengan Qadaman Nawawi, telapak kaki Nawawi waktu hidupnya. Maka kalau kita mendatangi ulama yang masih hidup, seperti apa keberkahannya? Dan beliau memiliki anak yang begitu cerdas, muridnya kita lihat Abdurrahman Al-Iraqi. Abdurrahman Al-Iraqi punya murid yang menyerai Jamul Jawami. Siapa? Samsuddin Al-Mahalli. Akhirnya dari guru yang besar turun murid yang besar, cucu-cucu yang besar. Kita ingin anak kita ini menjadi ulama besar. Lalu bagaimana anak kita menjadi ulama besar kalau kita membenci ulama-ulama yang besar? Mulailah dari diri kita. Jika kita ingin memiliki anak yang besar, ilmunya barokah, dekati orang-orang yang barokah, jangan jauh-jauh. Al-harokah barokah, jangan di rumah saja, dekati alim ulama. Bayangkan Pak, kita kumpul seperti ini, lalu ada seorang yang dicintai Allah masuk surga, ke bawah semuanya hadirin rahimahumullah. Di mana coba ruginya? Maka hati-hati Sayyidina Ali di dalam menyikapi perbedaan. Bagaimana? Sayyidina Ali itu pernah ditanya, ya Imam, apakah orang itu orang kafir yang membenci Ali? Oh bukan, ini orang Islam, dia bersahadat, nggak boleh mengkafirkan orang yang masih bersahadat, sholat dan segalanya. Lalu apakah mereka orang munafik? Bukan. Orang munafik itu la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka zikirnya lama, bahkan penghafal Quran. Kalau mereka penghafal Quran, zikirnya banyak dan bukan kafir, lalu kenapa membenci Anda ya Ali? Oh, ikhwanuna baghaw alaina. Mereka itu bukan orang kafir, mereka itu juga bukan orang munafik, mereka itu teman kita tapi nggak suka dengan kita. Mereka teman kita, sama-sama menyembah Allah, cuma nggak suka dengan kita. Maka nanti biarlah pengadilan Allah yang akan menyelesaikan.